Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi sejarah peminatan yang kedua. Nah, kemarin di sejarah peminatan nih kita sudah belajar tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha di Nusantara. Nah, teori-teori itu apa aja? Silahkan dibuka kembali. Nah, setelah budaya dan agama Hindu Buddha itu masuk ke Nusantara, nanti akan lahir kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan itu apa saja? Salah satunya adalah Kutai. Kutai ini adalah kerajaan pertama di Nusantara, kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Nah, mari kita bahas satu kerajaan ini. Nah, kira-kira ini peta apa ini? Peta yang kayak bagong ya, kayak di ini wayang yang bentuknya kayak bagong, namanya peta benua. Ini bukan benua ya, ini pulau. Pulau apa ini? Ini adalah Pulau Kalimantan, jelas ya. Kutai itu ada di warna hijau. Kalau anak-anak lihat yang kuning itu Pulau Kalimantan yang masih daerah Indonesia. Nah, yang hijau itu adalah bagian kekuasaan dari Kutai. Itu di tempatnya di situ. Lanjut. Nah, ini mana ini? Ini sungai apa ini? Sungai mana ini? Ini adalah Sungai Mahakam. Nah, tadi Kaltim Kutai itu ada di Kalimantan Timur. Dipersempit lagi di mana? Di sekitar Sungai Mahakam. Nah, ini dipersempit lagi. Nah, ini kita tahu ya, kerajaan Kutai itu dikira cuma ada satu, padahal ada dua. Ya, namanya pertama adalah Kerajaan Kutai Martapura sama Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, Kerajaan Kutai Martapura ini yang akan kita bahas, yaitu kerajaan Hindu. Ada juga kerajaan Kutai yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, bagaimana bisa? Ini nanti akan berhubungan sama keruntuhan dari kerajaan Kutai pertama itu. Nanti kita bahas di bagian akhir di materi ini. Nah, jadi tadi ini berarti kita bahas tentang materi kerajaan yang mana? Kerajaan Kutai Martapura. Oke, lanjut. Kerajaan Kutai itu diketahui setelah ditemukannya 7 buah yupa atau tugu batu. Nah, itu bentuknya seperti tugu batu, benar-benar batu yang ada tulisannya. Ada 7 buah yang ditemukan di sekitar Sungai Mahakam. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya, bahwa kerajaan-kerajaan itu ada atau lahir dan berkembang di sekitar pantai, di sekitar sungai. Jadi di sekitar aliran air, di sekitar sumber air. Nah, itu salah satunya juga ini Kutai. Nah, bercerita tentang kerajaan Kutai. Bercerita tentang raja-rajanya juga nanti. Oke, sumber sejarah. Lanjut kita ke kehidupan politik dan birokrasi. Di Yupa itu terdapat cerita tentang raja-raja besar, raja-raja yang pernah berkuasa di Kutai. Yang pertama adalah Kudungga. Itu bukan Kundungga, Kudungga. Mohon maaf ya, nanti N-nya sebelum D itu dihapus, jadi namanya adalah Kudungga. Nah, Kudungga ini adalah raja pertama yang awalnya adalah kepala suku yang nanti diangkat menjadi raja setelah tercampuri atau masuknya budaya atau agama Hindu di Kutai tadi. Terus yang kedua, Kudungga ini punya anak namanya Asmawarman. Kalau Kudungga ini dia namanya masih berbau-bau Indonesia. Habis itu anaknya Asmawarman itu sudah berbau-bau Hindu. Sudah ada marganya yaitu Warman. Warman itu ada nama khas dari menunjukkan bahwa dia adalah orang Hindu. Nah, Asmawarman sering disebut sebagai Angsuman. Angsuman itu apa? Angsuman itu adalah dewa matahari. Nah, ini juga terdapat ada di Yupa itu juga, di salah satu Yupa, 7 Yupa yang tadi sudah kita bahas. Nah, pada masa Asmawarman adalah namanya upacara Aswaweda. Aswaweda ini adalah pelepasan kuda. Wilayah di mana kuda berhenti adalah wilayah kekuasaan kerajaan Kutai. Bagaimana itu? Jadi upacara di mana melepaskan kuda, kudanya dilepas.
bebas, mereka diizinkan, mereka berlari kemanapun, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ke manapun. Nah, berhentinya kuda itu adalah titik wilayah dari Kutai. Jadi kalau kuda itu berlari sampai 200 km, 1000 km, ya udah berarti kekuasaan Kutai itu sampai segitu ya gitu. Jadi bisa dibayangkan cukup luas ya. Apalagi kalau kudanya disiapkan dengan energi yang kuat, berarti dia akan lari dan kabur lebih jauh. Yaitu otomatis kekuasaan Kutai akan semakin luas. Oke. Nah, selanjutnya adalah anaknya, keturunannya lagi. Namanya adalah Mulawarman. Mulawarman ini dikatakan bahwa ini adalah raja terbesar, yang menunjukkan bahwa dia adalah raja besar, raja yang membawa kemakmuran kepada rakyatnya, yaitu pada masa Mulawarman dia menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. 20 ekor sapi itu kalau dijadikan satu kandang, entah kandangnya sebesar apa itu. Jadi sebesar itu, sebanyak itu. Belum sedekah-sedekah emas yang diberikan kepada Brahmana juga. Jadi banyak kaya ini. Ini Raja Mulawarman. Oke, next. Kita masuk ke kehidupan sosialnya. Kehidupan sosialnya, karena dia sudah tercampur oleh Hindu, otomatis akan ada kasta di sana. Kasta-kasta itu bentuknya seperti piramid. Kasta pertama ada di bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau di masa Kutai ini ada tiga tingkatan. Yang pertama jelas ya, Brahmana, yaitu kaum pendeta, kaum agamawan. Lalu yang kedua yaitu kaum ksatria, yaitu isinya adalah kerabat-kerabat kerajaan. Terus dan yang terakhir paling bawah nih, orang-orang Kutai pada umumnya yang dia belum memeluk Hindu. Jadi dia masih memegang agama asli leluhurnya. Itu tiga lapisan masyarakat di Kutai. Lanjut, kehidupan ekonominya tadi sudah dibahas sedikit ya. Kehidupannya sangat makmur, dibuktikan dengan sedekahnya raja kepada kaum Brahmana, yaitu sedekah emas dan sedekah sapi sebanyak 20.000 ekor sapi. Kehidupan budaya di sana, di Kutai masa itu ada namanya upacara Fratyastoma. Fratyastoma itu upacara masuk agama Hindu yang dipandu atau dipimpin oleh kaum Brahmana. Ya, kalau di Islam mungkin seperti syahadatnya kali ya. Jadi ada upacara masuk ke agama Hindu dan dibuat upacara dan dipimpin atau dibantu sama kaum agamawannya, yaitu kaum Brahmana. Oke, keruntuhannya. Kita akan membahas tentang keruntuhan dari Kutai. Ini agak sedikit konsentrasi ya, jadi anak-anak coba perhatikan baik-baik. Nanti itu, pakai itu. Oke, keruntuhannya kita mulai dari poin ini. Kerajaan Kutai pimpinan Mulawarman berdiri di kota Muarakaman, di sini. Kecamatan Muarakaman. Kerajaan Kutai Martapura yang tadi kita sudah jelaskan bahwa itu adalah kerajaan Kutai yang berlandaskan Hindu, berbasis Hindu. Ulangi. Keruntuhan Kutai. 1, 2, 3. Keruntuhan Kutai dimulai dari satu poin ini dulu. Kerajaan Kutai pimpinan Mulawarman berdiri di kota Muarakaman. Nah, di sini. Ini adalah Kutai yang berbasis Hindu. Nah, berdirinya di sini, di kota Muarakaman, yaitu Kutai Martapura. Lanjut. Pada abad awal ke-13, berdiri kerajaan baru di tepian baru atau juga dinamakan Kutai Lama yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara di sini. Ini berbasis Islam. Nah, oke, lanjut. Rajanya yang pertama bernama Raja Aji Batara Agung. Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti.
Ini adalah raja pertama dari Kutai Kartanegara, yaitu Raja Kutai Islam. Lanjut. Pada abad ke-16 pecah perang di antara keduanya. Kita tahu ya, dua kerajaan yang berdiri bersampingan, ya hampir berdekatan, otomatis dia akan melahirkan konflik. Nah, pecahlah perang akhirnya pada abad ke-16 antara Kutai Martapura yang berbasis Hindu dengan Kutai Kartanegara yang berbasis Islam. Siapa yang menang? Nah, yang ternyata yang menang adalah Kutai Kartanegara. Nah, dimenangkannya perang oleh Kutai Kartanegara berarti runtuhnya Kutai Martapura. Jadi keruntuhan Kutai Martapura, Kutai yang berbasis Hindu itu runtuh sama Kutai yang berbasis Islam. Raja Aji Pangeran Sinu ini adalah keturunan dari raja pertama. Tadi namanya baru Kutai Kartanegara, mengganti Kutai Kartanegara menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura. Nah, itu. Oke. Jadi secara singkatnya kita bisa dikatakan keruntuhan Kutai adalah karena lahirnya Kutai yang berbasis Islam. Islam hadir dan menggantikan Kutai yang berbasis Hindu. Seperti itu. Nah, pada suatu hari nanti dia akan berubah menjadi kesultanan Kutai yang berbasis Islam. Oke, jadi itu ya materi hari ini tentang Kutai. Nah, dari sejarah kita bisa belajar ya bahwa kalau kita jatuh, kita tetap bisa bangkit karena kita masih jadi manusia. Menjadi manusia itu berproses, tadi yang jatuh, bangun, jatuh, bangun, ya udah berproses itu terus. Saat kita jatuh, kita harus berusaha untuk bangun. Jangan seperti Kutai yang akhirnya jatuh dan tidak bangun lagi, gitu ya. Jadi hanya cuma sekedar kenangan, hanya sekedar jadi sejarah, gitu ya. Jadi materi hari ini itu tentang Kutai. Semoga bisa diambil hikmahnya, semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar di rumah. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir. Selamat dan semangat belajar.